Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khatamar rusuli bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khatamal kutuba bil Qur'anil Karim wa ja'alal arabiyyata lisan hadzal din al khatimi wa ba'du. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah fi hadzal mari'i nahnu nastati'an naldakia fi fursatin jayyidatin wa fi halin sihatin insyaallah wa mubarakan insyaallah. Para hadirin semuanya yang semoga dirberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama ucapkan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang Allah berkahi dan Allah rahmati. Dan semoga Allah merahmati antum semua, para hadirin semuanya yang hadir di kesempatan kali ini dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab Arabiyah Baina Yadaik yang telah masuk di bab yang kedua, Al-Wahdatu Ats-Tsani yakni nahnu sanabahats 'anil usrah insyaallah. Para hadirin semuanya, sebelum kami sampaikan tentang pelajaran kita ad-dars al-yaum, pelajaran kita hari ini, kami sampaikan tentang hadis Nabi tentang kemurnian niat. Jadi an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya, dan apa-apa yang telah kita niatkan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang niatnya ketika melakukan sesuatu itu tulus karena Allah, maka yang dia dapatkan adalah apa yang tertuju pada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niatnya itu untuk mengabulkan sesuatu yang diinginkan atau untuk seseorang wanita yang ingin dia nikahi, maka sungguh niat yang itu akan menuju dari apa yang dia inginkan, dari apa yang ia dambakan atau harapkan. Allah akan mengabulkan dari niat-niat kita, tergantung kepada apa dan kepada siapa yang niat kita ingin lakukan. Maka para hadirin semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, maka sekali lagi luruskan niat kita dalam belajar, apalagi kita belajar pelajaran yang ini sangat penting bagi kita semuanya. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah jika tanpa bisa memahami bahasa Arab itu sendiri. Maka kami wasiatkan bahwa Arabiyah juz'un min dinikum, kata Umar bin Khattab. Maka sungguh pelajaran bahasa Arab ini adalah bagian dari agama kita. Jika ini luput dari diri kita, maka sungguh kita telah melewatkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Arabiyah Baina Yadaik, yang alhamdulillah di pertemuan yang kelima ini kita sampai di pertemuan yang kelima, dan kita masuk di pembahasan yang baru, yakni al-usrah. Silahkan para hadirin dibuka pada halaman Safhah Ats-Tsamaniyah wa 20 pada halaman 28, dan Anda akan berikan audionya. Kita masuk ke percakapan. Di situ ada gambar sebuah keluarga
Ya, kita akan melanjutkan bahasan kita yaitu tentang keluarga, tentang penamaan-penamaan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. العربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول الوحدة الثانية. Ya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, al-wahdatu tsaniyah, yakni pelajaran yang kedua tentang al-usrah. Al-usrah bermakna keluarga. الأسرة. الدرس العاشر. الحوار Ad-darsul ashir, pelajaran yang ke-10. الأول. انظر واستمع. حوار Kita silakan untuk disimak dan didengarkan. بين علي وأخيه عمار. Ya, ini al-hiwaru baina Ali wa akhihi Ammar. Kemarin apa arti akhi? Saudara. Naam, sorry. Ya, ini percakapan antara Ali dan saudaranya Ammar. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه صورة أسرتي. ما شاء الله. من هذا؟ هذا والدي عدنان وهو مهندس. ومن هذه؟ هذه والدتي سعيدة Kan disimak dulu وهي ya. طبيبة. ومن هذا؟ هذا أخي عيسى وهو طالب. ومن هذه؟ هذه أختي عبلة وهي معلمة. وهذا جدي وهذه جدتي. ما شاء الله. والآن جاء دورك. Naam. انظر واستمع وأعد. Ya, sekarang giliran kita untuk mendengarkan dari kosakata yang telah dibaca, hewar yang telah dibacakan, dan kita bahas sedikit sebelum kita lanjut ke mendengarkan audionya kali ini. Sini ada Ali dan Ammar. Ammar sebagai akhihi, saudaranya. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini seperti biasa. Kemudian Ali mengucapkan hadhihi suratu usrati. Ini gambar keluargaku, katanya. Ya, yang kita lihat bersama ini merupakan keluarga dari keluarga Ali. Kemudian Ammar mengatakan, "Masya Allah, man hadha?" Kemudian Ali menyebutkan bahwa hadha walidi Adnan wa huwa muhandis. Di situ dikatakan ini bapakku, namanya Adnan dan dia adalah seorang arsitek. Itu yang paling tengah gambar seorang pria, itu bacanya Adnan. Jadi namanya bapaknya Adnan. Kemudian dikatakan lagi waman hadhihi. Kemudian Ali mengucapkan dan Ammar mengatakan dan ini siapa? Hadhihi kemarin kita sudah jelaskan hadhihi untuk muannats. Kalau untuk hadza itu mudzakkar. Kemudian Ali mengatakan hadhihi walidati Sa'idah wa hiya tabibah. Di sini mengatakan ini adalah ibuku. Sa'idah, namanya Sa'idah. Wa hiya tabibah. Dia adalah seorang dokter. Ya. Jadi ada perbedaan antara walidi dan walidati. Saya tuliskan sebentar sebagai pengetahuan buat untuk kita bersama. Jadi perbedaan antara ayah dan ibu terletak pada huruf terakhirnya. Ya. Jika ada huruf tak marbutoh di sini, maka ini adalah artinya memiliki arti adalah seorang ibu. Kalau tidak ada tak marbutoh, ini artinya bapak. Insya Allah lebih jauh lagi kita akan bisa belajar mengapa sih kita memberikan sifat wanita itu dengan tak marbutoh. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Walidun dan walidatun. Seperti contohnya suami dan istri ya. Zaujun dan zaujatun. Zaujun sifat untuk laki-laki dan zaujatun untuk perempuan atau istri. Lanjut. Waman hadza. Kemudian Ammar tanya lagi, dan ini siapa? Kemudian Ali menjawab, hadza akhi Isa wa huwa talib. Jadi nama saudaranya adalah Isa dan dia adalah seorang murid. Kemudian Ammar menjawab, waman hadhihi. Kemudian jawab lagi Ali, hadhihi ukhti Ablah, namanya Ablah. Wa hiya muallimah. Ma makna muallimah? Muallimah? Muallimah adalah guru.
guru. Allama yu'allim itu adalah mengajarkan. Di mu'allimah adalah pengajar. Wa hadza jaddi wa hadhihi jaddati. Dimasuk ke sana. Wa hadza jaddi yang paling atas seorang kakek dan neneknya jaddati. Yang mana seperti yang tadi di atas, walidun wa walidatun. Kalau jaddun berarti untuk kakek, wa jaddatun untuk nenek. Nah, yang sedang berbicara ini adalah anak kecil di situ, namanya Ali. Nah, ini yang sedang bercerita kepada saudaranya Ammar bahwa dia punya keluarga yang namanya Adnan sebagai bapaknya, Sa'idah ibunya, Jaddun kakeknya, Jaddatun neneknya, Isa dan Ablah adalah saudara-saudaranya. Baik, kita lanjutkan untuk mendengarkan audio kita kali ini. Naam, tafadhal. Mudaris. Naam, mutasawiyan. Mudaris seperti contohnya itu ada talibun wa tilmidun. Itu sama artinya murid. Kemudian ada lagi syababun wa fata. Syabab itu anak muda, fata juga anak muda. Sobiyun dan tiflun itu juga sama. Sobiyun anak kecil, tiflun anak kecil. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk fahmul masmu'. من هذا؟ ما شاء الله. السلام عليكم. Ya, silakan dulukan. Assalamualaikum. وعليكم السلام. Waalaikumsalam. هذه صورة أسرتي. Hadhihi suratu usrati. ما شاء الله. Masya Allah. من هذا؟ Man hadha? هذا والدي عدنان وهو مهندس. Hadha walidi Adnan wa huwa muhandis. ومن هذه؟ Wa man hadhihi? هذه والدتي سعيدة. Hadhihi walidati Sa'idah. وهي طبيبة. Wa hiya tabibah. ومن هذا؟ Wa man hadha? هذا أخي عيسى وهو طالب. Hadha akhi Isa wa huwa talib. هذه؟ Wa man hadhihi? هذه أختي عبلة وهي معلمة. وهذا جدي وهذه جدتي. تفضل. هذه أختي عبلة وهي معلمة وهذا جدي وهذه جدتي. ما نعم. شاء الله. بعد قليل. الوحدة الثانية. Taib. Ma makna jaddi wa ma makna jaddati. Ini sama persamanya dengan akhi wa ukhti. Huruf ya di sini sudah kita jelaskan kemarin. Ini menunjukkan adalah aku atau ku. Maka ketika dikatakan jadi artinya jadun artinya apa tadi ya jadun? Jadun kakek. Nah, kakek. Berarti kalau ada ya berarti kakekku. Seperti ini. Jadi kalau jaddati berarti nenekku. Akhi, ukhti, kemudian ummi, abi, kan itu artinya sama. Ayahku, ibuku dan seterusnya. Baik. Kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya yaitu الأسرة. al-usrah. الدرس العاشر. المفردات. Kita masuk ke halaman yang at-tis'ata wa ishrun. العرض. انظر واستمع وأعد. صورة. أسرة. جد. جدة. معلمة.
والدة. Toyib. Ya, kita masuk ke pembelajaran yang ke berikutnya. Dan sebelum itu, Ana yang jelaskan untuk yang ditanyakan tadi, seperti contohnya mudarris, kemudian muallim. Ini dalam bahasa Arab artinya adalah muradif atau persamaan kata. Muradifun. Ini dan banyak sekali persamaan kata di dalam bahasa Arab ya. Bahkan satu kata bisa sampai 3 persamaan katanya segala macam. Nanti kata kerja juga ada persamaan katanya. Baik, kita simak pelajaran yang tadi. Undur wastami wa a'id. Simak dan dengarkan dan ulangi. Ulangi setelah istami'u wa radidu, ulangi setelah saya. Suratun. Usratun. Jaddun. Jaddatun. Muallimatun. Talibun. Walidatun. Walidun. Tayyib. Kenapa saya dhammahkan semuanya? Maka ini merupakan sebenarnya awal dari kita belajar bahasa Arab. Ketika kita mengucapkan sebuah kata, maka yang jadi dasarnya adalah raf'un, jadi memarfu'kan atau mendomahkan ya, situ. Maka kalau dia katanya sendiri atau berdiri sendiri, maka kalau membacanya disempurnakan dengan domah tadi, domatain. Suratun, usratun dan seterusnya. Suratun maknahu gambar. Kalau usratun itu adalah keluarga. Maka di sini perbedaan ya antara usratun dan suratun itu berbeda. Kemudian jaddun kakek, jaddatun nenek, muallimatun guru, talibun murid, walidatun seorang ibu, dan walidun anak. Jadi ada 3 ya. Walidun adalah bapak. Walidun bapak ya. Baik, silakan dikerjakan di bawahnya tadrib sil bainal kalimati was suratil munasibah. Silakan disambungkan di antara kalimat-kalimat dan gambar yang sesuai. Itu ada gambar laki-laki, seorang pria tua, itu termasuknya yang ya jaddun sahih. Kemudian untuk berikutnya jaddatun sahih. Kemudian yang di bawahnya lagi mu'alimah, yang atas atau bawah? Yang bawah sahih. Kemudian gambar yang atas adalah suratun. Kemudian yang gambar berikutnya, di situ ada orang-orang banyak berkumpul. Bahasa Arabnya usratun. Kemudian rajulun wahid, ma makna? Walidun sahih. Kemudian yang bawah lagi yang laki-laki talibun, kemudian yang bawah adalah walidatun sahih. Baik, kita lanjutkan ke halaman Salasun, halaman ke-30. Kita belajar nasab dari atau keluarga ahlul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الأسرة. الدرس الحادي عشر. Kita masuk ke Ad-Darsul Hadi Asyar, pelajaran yang ke-11. الحوار الثاني. انظر واستمع. Lihat dan simak. هذه شجرة. نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله، وهذه والدته آمنة، وهذا جده عبد المطلب، وهذا عمه العباس، وهذا عمه حمزة، وهذه عمته صفية، وهذا ابنه القاسم، وهذا ابنه عبد الله، وهذا ابنه إبراهيم، وهذه ابنته فاطمة، وهذه ابنته رقية، وهذه زينب، وهذه ابنته أم كلثوم. والآن جاء دورك. Ya, sekarang giliran kita untuk mengulangi percakapan yang sudah kita baca. انظر واستمع وأعد. هل هذه شجرة؟
Naam, hal hadhihi syajarah? هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Naam, hadhihi usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam. هذا والده عبد الله. Hadza waliduhu Abdullah. وهذه والدته آمنة. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. وهذا جده عبد المطلب. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. وهذا عمه العباس. Wa hadza ammuhu Abbas. وهذا عمه حمزة. Wa hadza ammuhu Hamzah. وهذه عمته صفية. Wa hadhihi ammatuhu Safiyyah. وهذا ابنه القاسم. Wa hadza ibnuhu al-Qasim. وهذا ابنه عبد الله. Wa hadza ibnuhu Abdullah. وهذا ابنه إبراهيم. Wa hadza ibnuhu Ibrahim. وهذه ابنته فاطمة. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. وهذه ابنته رقية. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. زينب. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. وهذه ابنته أم كلثوم. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Baik. Sebelum masuk ke pembelajaran kita kali ini, di situ kita simak ada banyak sekali hadza, hadhihi, hadza, hadhihi. Baik, hadza ini diartikan untuk mudzakkar atau untuk laki-laki. Sesuatu yang sifatnya laki-laki maka menggunakan hadza. Kemudian hadhihi ini digunakan untuk yang sifatnya perempuan. Misalnya untuk menyebutkan nama perempuan, maka menggunakan hadhihi. Kemudian di situ ada banyak wa. Wa itu apa? Wa makna? Ma makna wa? Dan. Sahih. Maknahu dan. Baik. Jadi bisa dipahami di sini ketika membaca maka sesuaikan dengan yang bersama-sama. Hal hadhihi syajarah? Ma makna? Hal hadhihi syajarah? Syajarah pohon, sahih. Apakah ini pohon? Kenapa pohon dimakai hadhihi? Ada tak marbutah, sahih. Walaupun kita belum tahu syajarah ini laki-laki atau perempuan, maka cara mendefinisikannya adalah dengan tak marbutah. Itu paling mudah. Lanjut. Naam, hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadza waliduhu Abdullah. Ini ayahnya. Walid, ingat-ingat walid itu artinya adalah bapak. Di situ kenapa ada hu, Ustaz? Hu di situ maknanya adalah nya. Waliduhu. Nya-nya kembali ke siapa? Ya. Sahih. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti di nahwu itu ada pelajaran nanti huruf ha, huruf hu itu nanti kembali kemana itu akan belajar. Maka di sini cukup mudah. Hadza waliduhu. Waliduhu hu kembali ke sallallahu alaihi wasallam. Abdullah, ayahnya Abdullah. Di situ bisa dilihat ada pohon di bawah Abdullah itu ya. Kemudian wa hadhihi walidatuhu Aminah, dan ini ibunya namanya Aminah. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib, dan kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib. Dan ternyata Abdul Muttalib ini mempunyai beberapa anak. Salah satunya adalah Abdullah, dan sini kita bahas.
Dan wahadihi ammuhul Abbas, dan ini pamannya yaitu siapa? Al Abbas. Jadi Nabi mempunyai seorang paman bernama Al Abbas. Kemudian wahada ammuhu Abu Thalib, dan ini pamannya juga bernama Abu Thalib. Dan ini termasuk paman yang paling baik di antara paman-pamannya yang lain. Jadi yang mengasuh Nabi setelah sepeninggal dari kakeknya Abdul Muthalib adalah Abu Thalib. Masya Allah. Wahadihi ammatuhu Sofiyah, dan ini bibinya. Ternyata Nabi itu punya bibi. Nama bibinya adalah Sofiyah. Kemudian kita naik ke atas. Nabi Muhammad punya anak ada 7. Yang pertama wahada ibnuhu artinya adalah anak, sama seperti ibnun dan ibnatun. Ya, sini ada beberapa versi dalam menyebutkan anak laki-laki itu adalah ibnun. Kemudian kalau perempuan itu bisa 2, bisa ibnatun, bisa bintun. Ini artinya adalah anak laki-laki, dan ini adalah anak perempuan. Kenapa tidak pakai hamzah seperti ini? Karena ini termasuk hamzah wasol. Hamzah wasol nanti kita pelajari bersama yang dimana dia tidak perlu dikasih harokat, tidak perlu juga dikasih hamzah. Jadi sudah biasa langsung bisa dibaca i atau dengan dikasrah seperti itu. Allah. Kemudian ada lagi wahadihi ibnuhu Ibrahim, ini anaknya Ibrahim. Wahadihi ibnatuhu Fatimah, dan anaknya Fatimah. Kemudian wahadihi ibnatuhu Ruqayyah. Kemudian wahadihi ibnatuhu Zainab. Wahadihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Insyaallah. Jadi ketujuh anak Nabi ini yang hidup setelah sepeninggalan Nabi hanya tersisa 1, yaitu Fatimah. Maka ini bentuk dari kekuasaan Allah bahwa sepeninggal Nabi ini memang disisakan perempuan. Mengapa di sini kalau kita dalami bersama, sebuah nasab itu akan terputus jika diteruskan perempuan. Maka jika ingin sanad tersambung itu harus laki-laki. Seperti itu. Maka di sini ketika Fatimah tidak hidup setelah sepeninggal Nabi dan meninggal, ini mengartikan bahwa tidak ada yang bisa mengakui, satupun orang yang mengakui adalah keluarga Nabi asli gitu ya. Nggak ada yang bisa menyambung nasabnya benar-benar sampai binnya bin Fatimah, nggak ada. Jadi kalau kita ingin memberikan nasab atau keturunan, maka harus laki-laki. Di sini Allah berikan kemuliaan, dan mungkin juga takut ketika nanti setelah sepeninggal Nabi ada anak laki-lakinya yang hidup, ini menjadi fitnah untuk kaum muslimin. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu al-wahdatu ats-tsani ad-darsu al-hadiyata asyar, ke al-mufradat. الحادي عشر المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. شجرة. عدنان. عم. عمة. Adnan, ammun, ammatun, ibnun, ibnatun. Baik. Perhatikan, syajaratun tadi artinya pohon. Kemudian adnan nama orang, ammun, ma mana ammun? Paman, sahih. Ammatun, bibi. Ibnun, ibnatun, anak perempuan, sahih. Kemudian tadrib yang bawahnya silakan disilang kembali. Sil bainal kalimati was suratil munasibah. Silakan sambungkan kalimat-kalimat yang ada di kata-kata di bawah ini sesuai dengan gambar yang sesuai. Bisa diisi.
bisa ya insyaallah ya. Amun itu yang bawah, kemudian amatun, ibnun laki-laki, gambarnya yang bawah, kemudian ibnatun yang perempuan, tabibah dokter, muallimah yang pengajar, syajaratun pohon, dan suratun gambar. Kita masuk ke hiwar yang berikutnya, al-hiwaru ats-tsalits. Nanti setelah ini kita الحوار الثالث انظر واستمع. هذا أذان الفجر. الله أكبر الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف يا سعد؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. والآن جاء دورك. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita yang ketiga, kita artikan dulu satu persatu tentang hiwar antara siapa ini di sini? Al-ummu, abun, kemudian anaknya Sa'ad dan Sa'id. Sa'ad dan Sa'id ya. Sa'dun dan Sa'idun. Baik. Hada adzanul fajri. Maknahu ini azan fajr apa fajr? Subuh. Sahih. Jadi ini azan subuh katanya. Kan Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal aulad? Apa maknahu? Anak-anak sahih, aulad. Ini aulad ini jamak ya, jamak dari waladun. Ya, jamak taksir sahih. Ainal aulad di sini di mana anak-anak katanya. Kemudian mengatakan Sa'dun fil hammam yatawadda. Sa'ad di kamar mandi sedang apa? Berwudu, yatawadda. Ini dari bagian dari fi'il mudhari'. Fi'il madhinya adalah tawadda'a, yatawadda'u, tawadda'. Kemudian mengatakan lagi wa aina Sa'id? Di mana Sa'id? Katanya Sa'id atau umumnya Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Ma ma'nahu? Sahih, mumtaz, ahsanta. Jadi Sa'id di ruangan di kamar sedang baca Quran. Wa aina Sa'idah? Di mana Sa'idah? Kemudian Sa'idah fil musalla tusalli. Ma ma'nahu? Di musalla tusalli. Musola ini bisa artinya adalah musola dalam rumah, tempat sholat ya. Musola dan masjid itu maknanya bisa berbeda kalau kita tunjukkan dengan seperti ini. Musola misalnya, musola berarti tempat sholat. Dan musola juga bisa dikatakan tempat sholat untuk masjid dalam bahasa Arab. Kemudian dikatakan lagi, ainal mi'taf? Ma mana mi'taf? Man ya'rif? Siapa yang tahu? Mi'tafun yastamilu indal mator. Matorun wa matorun. Ad-du'a inda nuzulil mator. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, idan ma ma'nahu mi'taf? Yastamilu inda nuzulil mator. Dipakai ketika turun hujan. Khata. Yang dipakai ketika turun hujan. Jas hujan. Nah, ini jas hujan. Mi'tafun artinya jas hujan. Hadza huwal mi'taf ya walidi. Ini dia jas hujannya bapakku gitu. Wa ainal nadharah? Ma makna nadharah? Kacamata, sahih. Nadharah maknahu kacamata. Hadhihi hiya nadharah ya walidi, kata Sa'id. Ini kacamataku bapakku. Ini kacamatanya bapakku. Kemudian hayya bina ilal masjid. Ayo kita ke masjid. Kemudian Sa'ad dan Sa'id hayya bina. Ayo gitu intinya. Bina bersama kami. Ayo bersama kami gitu. Tapi ketika diartikan ke Indonesia kan kurang sempurna kalau kita bilang ayo bersama kami kan. Tapi lebih tepatnya ayo gitu. Yuk gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjut ke pembacaan berikutnya. انظر واستمع وأعد. Ya, kita undur wastami wa a'id.
Kita dengarkan, disimak dan ulangi. أذان الفجر. Hadza adzanul fajr. الله أكبر الله أكبر أين الأولاد؟ Allahu akbar. Allahu akbar. Ainal aulad? سعد في الحمام يتوضأ. Sa'dun fil hammami yatawadda'. وأين سعيد؟ Wa aina Sa'id? سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. وأين سعيدة؟ Wa aina Sa'ida? سعيدة في المصلى تصلي. Sa'idatun fil musalla tusalli. أين المعطف؟ Ainal mi'dhaf? هذا هو المعطف يا والدي. Hadza huwal mi'tafu ya walidi. وأين النظارة؟ Wa aina an-nadhara? هذه هي النظارة يا والدي. Hadhihi hiya an-nadharatu ya walidi. هيا بنا إلى المسجد. Hayya bina ilal masjid. هيا بنا. Hayya bina. الدرس طيب. الثاني عشر Lanjut ke berikutnya. المفردات. Halaman 33. Halaman berikutnya untuk sesi terakhir kali ini. انظر واستمع وأعد. مسجد. Sekarang simak, dengarkan dan ulangi. Masjidun. مسجد. مصلى. Musalla. القرآن. Al-Qur'an. هيا بنا. Hayya bina. نظارة. Nadhara. معطف. Mi'taf. غرفة. Ghurfa. حمام. Hammam. يتوضأ. Yatawadda. يقرأ. Yaqra. يصلي. Yusalli. أم. أب. Ab. أذان. Adhan. الفجر. Al-fajr. أولاد. Aulad. ابن. الوحدة. Ibnun. Nah, silakan jika ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan di mufradat ini. Sudah jelas insyaallah. Jika sudah jelas, silakan dikerjakan at-tadrib bawahnya sil bainal Allah apa? aulad ma'nahu anak-anak. Jamak dari waladun. Nanti kita juga akan belajar lebih dalam lagi tentang auladun. Ini jamak dari apa? Auladun ini jamak dari waladun. Sebenarnya ini nyambung dari ini. Walidun, walidatun itu bapak, ibu, anak. Jadi cuma diganti belakangnya, tengahnya sama nggak ada, itu artinya berbeda-beda di dalam bahasa Arab. Waladun anak, walidun bapak, dan walidatun ibu. Seperti itu. Ya, waladun jamaknya aulad. Kemudian anas, anas ini kan artinya manusia ya. Kalau mufradnya ini insan, manusia. Seperti itu. Nanti kita akan belajar jamak taksir,
kemudian jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, nanti kita pelajari. Insyaallah, Allah taala alam. Silakan dikerjakan di situ. Ada orang baca Quran, maknahuma yaqra'u, sahih. Artinya membaca. Qara'a yaqra'u, iqra. Ya, qara'a yaqra'u iqra itu dasar katanya. Qara'a yaqra'u iqra. Kemudian sampingnya apa? Yatawaddau. Tadi apa? Fiilnya apa? Kata kerjanya? Tawadda'a yatawaddau. Tawadda. Fi'il amrnya tawadda. Kemudian sampingnya apa? Al-Qur'an, sahih. Kemudian sampingnya lagi nadzara. Ada penekanan di huruf dha-nya ya. Nadzara gitu ya. Naam, sahih. Kemudian sampingnya lagi masjidun. Sampingnya lagi ghurfatun, sahih. Ahsanta. Dan terakhir adalah mi'tafun, sahih. Baik, alhamdulillah. Untuk pertemuan kita kali ini kita selesaikan di bab ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan lagi di tadribat yang tentunya bisa membuat kita pribadi dan para hadirin semuanya, yang mana bagaimana saya bisa berbahasa Arab, kenapa saya nggak bisa bahasa Arab padahal saya sudah belajar sangat lama katanya. Maka dikatakan ada dua posisi, ada dua kondisi yang menjadikan kita tuh bisa mahir dalam bahasa Arab. Pertama, ini terbagi dalam dua hal. Pertama, ada orang yang dia belajar di ma'had atau sekolah-sekolah Islam yang fokusnya ke bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah orang yang belajar online sendiri, orang yang belajar mandiri sendiri, orang yang belajarnya beli buku mahal, ikut kelas online seperti itu, jarak jauh intinya. Maka di sini dikatakan orang pada bagian pertama ini lebih dapat manfaat lebih banyak. Karena kenapa? Karena dia mengikuti dari awal, dia ada pengkhususan di sana. Jadi bahkan bisa dikatakan ini bentuk dari ikhtiar dan bentuk dari pemadatan dari sebuah kita ingin belajar bahasa Arab. Kalau di ma'had itu belajar bahasa Arab bisa minimal 3 jam dalam sehari. Maka tentu saja ini membedakan dan kadang asatidahnya ini mendukung sekali dalam mensukseskan dalam berbahasa Arab aktif di sebuah sekolah tersebut. Lalu apa yang membedakan dengan yang kedua? Yang kedua ini adalah belajar mandiri. Belajar mandiri ini kesulitannya adalah dia tidak ada ustadz atau bahkan dia belajar mandiri sendiri gitu ya. Dia beli kitab mahal, dipelajari sendiri gitu. Lalu kenapa dia tidak bisa berbahasa Arab? Yang pertama karena ketika kita belajar mandiri, kita tidak ikut di ma'had dan notabene kita umum gitu ya. Maka yang bisa dilakukan adalah menghafal. Karena dengan menghafal itu semakin banyak sekali manfaat untuk bisa kita lakukan. Maka jika ingin berbahasa Arab adalah kita harus banyak menghafal kosakata, menghafalkan paragraf, cerita-cerita. Itu membantu untuk meningkatkan kita dalam berbahasa Arab. Maka banyak yang mengeluhkan, kenapa nggak bisa udah lama belajar kok nggak bisa bahasa Arab? Karena kurang praktek tadi, kurang menghafal. Yang tentu ini bisa menjadikan motivasi buat kita semuanya. Jadi kitab dan ustadz itu hanya pembantu saja. Kembali lagi ke masing-masing. Jadi ketika para hadirin semuanya yang semoga diberkahi Allah, jika ingin meningkatkan kualitas dirinya, maka perlu menghafal tadi itu. Berbanyak mufrodat, kosakata yang akan membantu untuk bisa berbahasa Arab aktif. Salah satu contohnya juga bisa dengan mulai berbicara dengan teman-teman yang mendukung, yang mungkin berbahasa Arab, diajak berbahasa Arab walaupun tanpa ada kaidah sekalipun. Seperti contohnya juga di bahasa Inggris ketika kita berbicara, ya kalau kita ingin lancar kita harus sering-sering ngomong gitu ya, istilahnya sering ngomong. Karena dengan sering ngomong ini kita jadi tahu di mana celahnya untuk kita bisa lebih lancar lagi dalam berbahasa asing terlebihnya. Baik, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kaum muslimin dimanapun berada, dan
Kami cukupkan perjumpaan kita kali ini dengan baca hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza ma aqulu lakum, syukron ala husni ihtimamikum wa ihtimamikum. Ila liqa fi usbu'il qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.